Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang dimana anggota kelompoknya yaitu Hizkia Runggalangi, Harni, Sri Nopitasari, Supianti, saya sendiri, Jen Arti Hetaria, dan yang terakhir yaitu Uswatun Hasanah, dosen pengampu dari mata kuliah farmakologi dan toksikologi yakni Bapak Prayitno Setiawan MSI. Di sini kami akan mempresentasikan materi dari 5 kelompok yang dimana pokok pembahasannya yaitu yang pertama dari kelompok 1 yaitu farmakologi dan fisiologi obat psikotropika, kelompok 2 farmakologi dan fisiologi obat antikonvulsi, kelompok 3 farmakologi Parkinson pelemas otot sentral, kelompok 4 farmakologi dan fisiologi obat analgesik opioid, dan yang terakhir yaitu kelompok 5 analgesik atau antipiretik, antiinflamasi dan steroid. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu saya persilakan kepada teman kelompok saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Jen akan mempresentasikan kesimpulan dari kelompok 1 yang dimana materinya mengenai farmakologi dan fisiologi obat psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contohnya, obat psikotropika yaitu fenobarbital, amprazolam, dan diazepam. Penggunaan klinis berdasarkan ilmu kedokteran dalam penggunaan klinisnya, psikotropika dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, antipsikotik atau neurotik. Antipsikotik atau neurotik adalah obat yang digunakan untuk pengobatan gangguan jiwa yang berat. Kedua, anti-intensietas. Anti-intensitas adalah obat-obat yang secara spesifik berkhasiat menenangkan ketergantungan mental dan perasaan. Yang ketiga, antidepresi. Yang keempat, diskotegenik atau biasa disebut halusinasi nogenik adalah obat yang dapat menimbulkan kelainan perlakuan serta disertai dengan timbulnya halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, dan perubahan alam perasaan. Contoh obat psikotropika yang pertama, amprazolam. Untuk kontraindikasinya, pasien yang hipersensitif terhadap benzodiazepin, glaukoma, miastenia gravis, insomnia pulmonal kronik, penyakit hati atau ginjal kronik, depresi pernapasan, serangan asam urat, asam akut, trimester pertama kehamilan, persalinan, tidak boleh digunakan sendirian pada depresi atau ansietas dengan depresi. Sedangkan efek sampingnya mengalami mengantuk, kelemahan otot, antaksia, reaksi paradoksikal dalam agresi, gangguan mental, amnesia, ketergantungan, depresi pernapasan, kepala terasa ringan, hati berikutnya, dan bingung. Untuk obat kedua yaitu diazepam. Kontraindikasinya depresi pernapasan, gangguan hati berat, miastenia gravis, insomnia pulmoner akut, kondisi fobia dan absesi, psikosi kronik, glaukoma sudut sempit akut, serangan asma akut, trimester pertama kehamilan, bayi prematur, tidak boleh digunakan sendirian pada depresi atau ansietas dengan depresi. Sedangkan efek sampingnya bisa mengalami mengantuk, kelemahan otot, antaksia, reaksi paradoksikal dalam agresia, gangguan mental, amnesia, ketergantungan, depresi pernapasan, kepala terasa ringan, hati berikutnya, bingung. Kadang-kadang terjadi nyeri kepala atau vertigo, hipotensi, perubahan salivia, gangguan saluran cerna, ruam, dan gangguan penglihatan.
Untuk interaksi obat yang dapat terjadi jika diazepam digunakan bersama obat-obat tertentu. Yang pertama, bisa mengalami peningkatan risiko terjadinya efek samping yang fatal berupa gangguan pernapasan berat, koma, hingga kematian bila digunakan dengan obat golongan opium, misalnya morfin. Peningkatan risiko terjadi efek samping dari obat sodium oksibate. Peningkatan risiko terjadinya efek samping jika digunakan dengan obat antipsikotik, antihistamin, antikonsulatif lain, anti-asietas lain, obat bius, dan barbitutura. Saya akan memberikan kesempatan ke teman saya untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya yaitu saya akan memaparkan materi kedua, yang mana materinya yaitu farmakologi dan fisiologi obat antikonvulsi. Antikonvulsan adalah obat yang dikembangkan untuk menghambat penyebaran kejang di otak dengan menekan penembakan neuron yang cepat dan berlebihan. Adapun kegunaan klinik antikonvulsan terutama digunakan untuk pengobatan kejang. Selain itu, dapat juga sebagai pengobatan nyeri neuropatik, gangguan afektif bipolar, dan profilaksis migrain. Selanjutnya yaitu contoh obat antikonvulsi. Obat-obat antikonvulsan sendiri yang sering digunakan seperti diazepam, clonazepam, midazolam, alprazolam, phenytoin, sodium valproat, dan phenobarbital. Di sini adapun obat antikonvulsan yang pertama yaitu phenobarbital. Farmakodinamik phenobarbital yaitu memberikan efek antikonvulsi dan efek utama adalah depresi SSP. Depresi napas sebanding dengan dosis tidak memberikan efek yang nyata pada kardiovaskular. Adapun efek samping yang dapat ditimbulkan akibat penggunaan phenobarbital jangka panjang adalah hipnotik sedatif yang akan meningkatkan keinginan untuk tidur. Efek samping yang umum terjadi yaitu pusing, kelelahan, mual, tremor, ruam, dan penambahan berat badan. Yang kedua yaitu asam valproat. Farmakodinamik asam valproat yaitu peningkatan kadar GABA dengan cara meningkatkan aktivitas enzim sintesis GABA dan menghambat enzim degradatif GABA transminase, dan mengurangi aktivitas ion dan memperpanjang pemulihan. Akan tetapi peran asam valproat terhadap konduktasi kanal masih kontroversial. Adapun interaksi obat asam valproat yaitu yang pertama asam valproat phenobarbital, yang kedua yaitu asam valproat dan phenytoin. Yang pertama yaitu asam valproat phenobarbital. Efek phenobarbital dapat meningkat adalah sedatif atau pil tidur yang juga mempunyai efek antikonvulsan. Akibatnya karena kedua obat merupakan antidepresan SSP dan akan terjadinya gejala akibat depresi berlebihan, sedasi berlebihan, mengantuk, pusing, dan hilang kewaspadaan mental. Bagian B yaitu asam valproat dan phenytoin. Efek phenytoin dapat meningkat, akibatnya mungkin terjadi efek samping yang merugikan akibat
terlalu banyak fenitoin. Gejala yang lainnya gangguan penglihatan dan nanar. Asam valproat juga merupakan antikonvulsan yang digunakan untuk mengendalikan serangan kejang karena kedua obat ini merupakan depresan SSP yang terjadi karena adanya gejala akibat depresi berlebihan, mengantuk, pusing, dan hilang kewaspadaan mental. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya dan saya akan persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas tentang farmakologi Parkinson pelemas otot sentral. Parkinson atau paralis agitans merupakan suatu sindrom dengan gejala utama berupa trias, gangguan neuromuskular, tremor, rigiditas, akinesia atau hipokinesia, disertai kelainan postur tubuh dan gaya berjalan. Adapun kegunaan kliniknya, yang pertama itu untuk levodopa. Levodopa merupakan terapi gold standar dalam mengobati penyakit Parkinson. Levodopa merupakan prekursor dopamin yang dapat menembus blood-brain barrier. Secara umum, efek terapi levodopa untuk memperbaiki rigiditas akan tetapi kurang efektif untuk mengatasi tremor dan gangguan keseimbangan yang bekerja dengan menstimulasi dopamin reseptor di substansia nigra dan efektif untuk memperlambat munculnya komplikasi motorik seperti diskinesia jika dibandingkan dengan levodopa. Adapun contoh obat Parkinson, yang pertama itu levodopa. Farmakodinamik levodopa yaitu ditransport dari plasma ke dalam otak melalui sistem transport asam amino, di mana masuknya levodopa ke sistem saraf melewati saraf darah ke otak. Adapun efek samping dari levodopa yaitu gangguan gastrointestinal, aritmia, trombositopenia, sensasi panas dan kemerahan pada wajah, berkeringat dan mengantuk. Nah, adapun kontraindikasinya yaitu gangguan endokrin, ginjal, hati, jantung berat, penggunaan bersama MAOI kecuali selegilin. Selanjutnya itu toksisitas dari levodopa, yaitu penggunaan bersama obat metildopa dapat meningkatkan toksisitas atau kerancutan sistem saraf pusat. Adapun interaksi obat levodopa yaitu efek potensial dengan obat simpatomimetik, peningkatan efek obat jika digunakan bersama antikolinergik. Penggunaan bersama obat antihipertensi menyebabkan hipotensi postural. Yang kedua itu bromokriptin. Adapun farmakodinamiknya yaitu agonis dopamin seperti bromokriptin bekerja merangsang reseptor dopamin untuk menjadi tidak aktif ketika dopamin tersedia dalam jumlah sedikit. Adapun efek sampingnya yaitu seperti mual, muntah, konstipasi, sakit kepala, pusing, dan hipotensi postural. Kontraindikasinya itu seperti hipertensi yang tidak terkontrol, hipertensi pada kehamilan, penyakit arteri koroner, dan penyakit kardiovaskular. Kemudian toksisitasnya pada SSP dapat timbul gerakan tidak sadar dan perubahan perilaku, mual dan muntah. Adapun interaksi obat bromokriptin jika diberikan bersama dengan levodopa, maka dosis levodopa harus dikurangi dengan 125 hingga 150 mg untuk setiap penambahan 2,5 bromokriptin. Aktivitas berkurang bila diberikan bersama
antagonis dopamin. Selanjutnya saya akan serahkan ke teman saya untuk membawakan materi selanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Sri Putasari akan memaparkan materi tentang farmakologi dan fisiologi obat analgesik opioid. Opioid adalah salah satu golongan obat analgetik kuat yang ada di pasaran, menjadi salah satu obat yang penting dalam terapi nyeri. Kegunaan klinik. Penggunaan utama opioid ini adalah untuk mengatasi rasa nyeri yang tidak hilang dengan analgesik biasa. Penggunaan lain senyawa opioid ini adalah anti diare, yaitu loperamid, dan antitusif, terutama pada kodein. Contoh obat opioid salah satunya yaitu morfin. Morfin secara umum dianggap sebagai analgesik opioid pola dasar dan agen pembanding bagi semua obat pereda nyeri. Morfin dihasilkan dari opium. Opium mentah mengandung berbagai macam senyawa. 4 senyawa memiliki efek psikoaktif, yaitu morfin, noskapin, kodein, dan papaverin. Sisanya adalah senyawa non-psikoaktif, yaitu gula, protein, lemak, air, asam mekonik, lilin, karet, getah, amonia, asam laktat, dan sulfur. Indikasi dan kontraindikasi opioid. Pertama yaitu indikasinya nyeri sedang sampai berat, nyeri pasca bedah. Kemudian kontraindikasi yaitu depresi, pernafasan akut, alkoholisme akut, penyakit perut akut, peningkatan tekanan otak atau cedera kepala. Toksisitas. Pada dosis keracunan pada pasien opiat naive, yaitu oral 100 mg, intravena 60 mg. Gejalanya yaitu depresi pernapasan, mual dan muntah, miosis, suhu dan analgesik. Farmakokinetik obat opioid yaitu pertama pada absorpsi, sebagian besar analgesik opioid mampu diserap bagus melalui rute subkutan, intramuskular, dan oral. Oleh karena efek perspas metabolisme opioid pada aliran darah di hepar, maka dosis oral opioid membutuhkan dosis yang lebih besar untuk mencapai efek terapeutik seperti pada morfin. Kemudian distribusi. Penyerapan opioid pada organ sangat bervariasi. Meskipun tiap jenis opioid mempunyai afinitas yang berbeda terhadap protein, opioid dapat secara cepat meninggalkan kompartemen darah, kemudian berkumpul menuju jaringan yang mempunyai perfusi darah yang tinggi seperti otak, paru-paru, hepar, ginjal, dan limpa. Kemudian metabolisme. Sebagian besar opioid akan diubah menjadi metabolit yang lebih polar, sebagian besar glukoronid yang kemudian akan diekskresikan melalui ginjal. Kemudian ekskresi yaitu metabolit yang polar, termasuk konjugasi glukoronid dari analgesik opioid sebagai besar diekskresi melalui urin. Efek samping dari morfin yaitu gelisah, gemetar, hiperaktif, depresi pernapasan, mual dan muntah, hipotensi, konstipasi, retensi urin, pruritus, ketergantungan obat. Kemudian interaksi obat. Pada sediaan kombinasi analgesik yang mengandung analgesik sederhana seperti asetosal atau paracetamol dan senyawa opioid memperkecil kemungkinan untuk dapat melakukan titrasi terhadap masing-masing komponen dalam penanganan nyeri dengan berbagai intensitas.
Baik, materi berikutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Harni, saya akan melanjutkan materi kelima mengenai analgesik, antipiretik, antiinflamasi, dan steroid. Obat-obat analgesik antipiretik serta obat antiinflamasi non-steroid atau AINS merupakan suatu kelompok obat yang heterogen, bahkan beberapa obat sangat berbeda secara kimia. Analgesik ialah istilah yang digunakan untuk mewakili sekelompok obat yang digunakan sebagai penahan sakit. Obat analgesik termasuk obat anti radal, non-steroid atau NSAID. Antipiretik adalah obat yang menurunkan panas atau untuk obat mengurangi suhu tubuh atau suhu tubuh yang tinggi. Inflamasi adalah suatu respon protektif setempat yang ditimbulkan oleh kerusakan pada jaringan yang disebabkan oleh trauma fisik, zat kimia yang merusak, atau zat mikrobiologi. Obat antiinflamasi yang biasa digunakan dibagi menjadi dua, yaitu antiinflamasi steroid dan antiinflamasi non-steroid. Contoh obat analgesik yang pertama, salisilat. Farmakodinamik salisilat, khususnya asetosal, merupakan obat yang paling banyak digunakan sebagai analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi. Aspirin dosis tapi bekerja cepat dan efektif sebagai antipiretik. Dosis toksik obat ini justru memperlihatkan efek piretik sehingga pada keracunan berat terjadi demam dan hiperdiuresis. Kegunaan klinik. Aspirin sering dipakai untuk meredakan nyeri ringan sampai sedang, sedangkan untuk mengatasi nyeri berat, misalnya nyeri pada kanker, kadang dikombinasikan dengan opioid. Dosis aspirin dalam terapi berbeda tergantung pada indikasi penggunaan dan usia pasien. Adapun efek samping, aspirin gangguan keseimbangan asam basa, gangguan eritrosit, dan efek samping yang sering terjadi adalah nausea, vomitus, dan tinnitus. Kontraindikasi, aspirin tidak direkomendasikan untuk anak di bawah 12 tahun karena risiko terjadinya sindrom Reye ditandai dengan ensefalopati dan inflamatorik akut dan hepatopatik berat. Kontraindikasi lain adalah asma, penyakit alergi, dan pasien dengan kelainan ginjal, dana, atau hepat. Interaksi obat dapat terjadi bila ada penyerapan asam salisilat topikal secara sistemik. Hal ini dapat terjadi jika ada kerusakan pada stratum corneum, kulit, atau bila ada obat tidak sengaja tertelan. Selanjutnya yaitu para aminofenol, farmakodinamik, parasetamol, dan fenacetik diabsorpsi cepat dan sempurna melalui saluran cerna. Konsentrasi tertinggi dalam plasma dicapai dalam waktu 1/2 jam dan masa paruh plasma antara 1-3 jam. Obat ini tersebar ke seluruh cairan tubuh dalam plasma 25%, parasetamol 30% fenacetin, terikat protein plasma. Kedua obat ini dimetabolisme oleh enzim mikrosom HT. Adapun kegunaan kliniknya, parasetamol merupakan salah satu obat golongan NSAID yang paling sering digunakan karena memiliki efek analgesik dan antipiretik yang baik. Parasetamol dimetabolisme dalam hepar oleh enzim sitokrom P450 yang sebagian besar menjadi senyawa non-toksik sebagai asam glukuronik cysteine dan sebagian kecil menjadi senyawa toksik yaitu NAPCC. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Saya akan melanjutkan selanjutnya itu toksisitas obat antiinflamasi non-steroid. Yang pertama, derivat asam salisilat. Intoksikasi salisilat bisa ringan atau berat. Toksisitas ringan ditandai dengan mual, muntah, nyeri kepala, pusing, telinga berdengung, dan lain-lain. Jika diberikan dosis besar, dapat terjadi intoksikasi salisilat yang berat seperti kelelahan, halusinasi, konvulsi, asidosis, pernapasan dan metabolik, dan paling parah kematian karena kegagalan pernapasan.
Yang kedua, derivat asam mefenamat. Toksisitas asam mefenamat timbul ketika sudah diberikan pemakaian lebih dari 7 hari, mengakibatkan peradangan pada lambung dan pendarahan panjang. Jika pemakaian dosis lebih akan mengakibatkan diare yang hebat. Next. Kesimpulannya akan dibacakan oleh moderator. Baiklah, adapun kesimpulan dari keseluruhan materi yaitu yang pertama, psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contoh obat psikotropika yaitu fenobarbital, alprazolam, dan diazepam. Yang kedua yaitu antikonvulsan. Antikonvulsan adalah obat yang dikembangkan untuk menghambat penyebaran kejang di otak dengan menekan penembakan neuron yang cepat dan berlebihan. Contoh obat antikonvulsan yaitu diazepam, clonazepam, midazolam, alprazolam, phenytoin, sodium valproat, dan fenobarbital. Ketiga yaitu Parkinson atau paralysis agitans, merupakan suatu sindrom dengan gejala utama berupa trias gangguan neuromuskular, tremor, rigiditas, akinesia atau hipokinesia, disertai kelainan postur tubuh dan gaya berjalan. Contoh obat Parkinson yaitu levodopa dan bromokriptin. Next. Selanjutnya, Kak. Yang keempat yaitu opioid, merupakan analgetik pilihan yang utama untuk mengatasi nyeri sedang sampai berat. Contoh obat opioid salah satunya yaitu morfin. Dan yang terakhir yaitu analgesik, ialah istilah yang digunakan untuk mewakili sekelompok obat yang digunakan sebagai penahan sakit. Obat analgesik termasuk obat anti radang non-steroid. Antipyretik adalah obat yang dapat menurunkan panas atau untuk obat mengurangi suhu tubuh yang tinggi. Inflamasi adalah suatu respon protektif setempat yang ditimbulkan oleh kerusakan pada jaringan yang disebabkan oleh trauma fisik, zat kimia yang merusak, atau zat mikrobiologi. Itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.